Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kami kelompok 3 Seminar Akuntansi Manajemen, di mana yang beranggotakan saya sendiri Anastasia Yandarwana Sarumaha dan beberapa rekan saya yakni Roja Tunisa, Atsarisi Devi, dan Mulia Adinanda. Nah, dalam video ini kita akan membahas satu topik, yang dimana topiknya Capital Budgeting in Europe, Converting Theory with Practice. Maka dari itu, dalam video kali ini kita akan membahas 6 pokok pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, akan mencakup latar belakang dilakukannya penelitian. Yang kedua, literatur review, di mana itu menjelaskan penelitian terdahulu. Yang ketiga, metode penelitian, metode apa yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang keempat, hasil utama penelitian, bagaimana hasilnya setelah dilakukannya penelitian ini. Yang kelima ada implementasi manajerial, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Penganggaran modal memiliki peran mendasar dalam strategi manajemen keuangan perusahaan manapun. Menurut Goodman pada tahun 2008, penganggaran modal adalah proses mengevaluasi dan memilih investasi jangka panjang yang konsisten dengan tujuan bisnis untuk memaksimalkan kekayaan pemilik. Keputusan-keputusan ini mengharuskan perusahaan mendefinisikan semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kriteria pengambilan keputusannya mendukung strategi bisnis. Berikut langkah-langkahnya, yaitu kesadaran bahwa bisnis memanfaatkan keunggulan kompetitifnya pada sumber dayanya, dan bagaimana mengambil keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber dayanya. Sumber daya seperti sumber daya keuangan meminta manajer untuk membuat keputusan. Menurut Bridal dan Laurente Quesada pada tahun 2008. Nah, saat ini penting dalam lingkungan yang sangat kompetitif untuk membuat setiap keputusan setelah memperoleh informasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tinjauan literatur. Banyak penelitian telah dilakukan di seluruh dunia yang memberikan hasil menarik tentang praktik penganggaran modal. Salah satunya terdapat studi yang berfokus pada negara seperti Italia, Siprus, Belanda, Cina, Singapura, negara-negara Asia lainnya, Swedia, Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris. Di mana survei ini menunjukkan bahwa kecanggihan teknik analitis yang digunakan oleh para eksekutif telah meningkat dari waktu ke waktu. Namun, literatur tentang teknik penganggaran modal menyajikan fragmentasi yang tinggi. Kessler menegaskan bahwa teknik discounted cash flow seperti net present value dan internal rate of return telah menjadi metode yang dominan dalam mengevaluasi modal. Mengenai hasil keputusan penganggaran modal terhadap kinerja perusahaan, kontribusi penting dari studi yang dilakukan oleh Hatfield et al. Pada tahun 1998, di mana dia menyelidiki pentingnya teknik penganggaran modal, ada PPARR, dan IRR, dan NPV pada ukuran kinerja dan nilai perusahaan, di mana dia menekankan bahwa perusahaan yang menganalisis setiap proyek rata-rata memiliki harga saham yang lebih tinggi dibanding dengan yang tidak. Hasil kedua dari penelitiannya yakni bahwa teknik NPV tidak memaksimalkan nilai bisnis. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan seharusnya tidak hanya menggunakan satu teknik penganggaran modal, tetapi juga menerapkan setidaknya 2 atau 3 metode ketika mengevaluasi sebuah proyek. Selain itu, ada Graham dan Harvey menyurvei 392 CFO tentang biaya modal, penganggaran modal, dan struktur modal. Hasilnya mengungkapkan bahwa perusahaan besar sangat bergantung pada teknik nilai sekarang dan model penetapan harga aset modal. Sementara perusahaan kecil relatif cenderung menggunakan kriteria pengembalian. Penulis menemukan bahwa IRR dan NPV adalah teknik penganggaran modal yang paling sering digunakan. Teknik lain seperti payback period kurang populer namun masih digunakan oleh banyak perusahaan. Selain itu ada Hardwick melakukan penelitian serupa di mana menganalisis penggunaan metode penganggaran modal dan estimasi biaya modal di perusahaan yang terdaftar di Swedia untuk mempelajari hubungan antara karakteristik perusahaan dan pilihan metode mereka membuat baik dalam negara longitudinal maupun lintas negara. Hasilnya mengungkapkan bahwa perusahaan besar tampaknya lebih sering menggunakan metode penganggaran modal daripada perusahaan yang kecil.
Dibandingkan dengan perusahaan Amerika Serikat dan Eropa kontinental, perusahaan yang terdaftar di Swedia lebih jarang menggunakan metode penganggaran modal. Lalu ada penelitian penting terakhir yang dilakukan pada 71 perusahaan Italia oleh Rossi menunjukkan bahwa PP diikuti oleh NPV adalah metode yang paling banyak digunakan. Namun, terdapat perbedaan antara perusahaan besar dan kecil. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang lebih kompleks paling disukai oleh perusahaan besar. Namun kelemahan utama dalam proses evaluasi adalah definisi biaya modal. Faktanya, sekitar 70% perusahaan dianggap menggunakan teknik non-kuantitatif untuk mempertimbangkan risiko saat memutuskan apakah berinvestasi dalam aset tetap. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Nah, penelitian ini mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif terkait praktik penganggaran modal di 3 negara Eropa seperti Italia, Prancis, dan Spanyol. Data diperoleh melalui survei terhadap perusahaan bisnis. Subjek penelitian adalah CFO yang bertanggung jawab atas keputusan penganggaran modal. Untuk mencapai tujuan ini, sebanyak 110 pengusaha sampai manajer dari berbagai jenis perusahaan ditargetkan sebagai calon responden. Sampel ini diambil dari database Bureau Van Dijk yang berisi informasi ekonomi dan keuangan. Responden dipilih secara acak dari usaha kecil, menengah, dan besar yang terdaftar dalam database ini. Karena sifat praktik penganggaran modal, penelitian difokuskan terutama pada CFO dan manajer yang terlibat dalam keputusan penganggaran modal. Selanjutnya yaitu mengenai hasil utama dari penelitian ini. Yang pertama yaitu teknik penganggaran modal yang digunakan membedakan antara dua teknik DCF, yaitu tradisional dan modern. Manajer dapat menggunakan salah satu dari teknik ini. Teori penganggaran modal mendukung penggunaan teknik DCF berdasarkan nilai waktu dari uang. Manajer membuat keputusan penganggaran modal berdasarkan asumsi bahwa tujuan utama bisnis adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Jika pertimbangan ini benar, perusahaan akan berinvestasi dalam proyek yang menghasilkan NPV positif. Beberapa penelitian penting mendukung sudut pandang ini. Graham dan Harvey dan lainnya menjelaskan mengapa teknik DCF telah menjadi teknik yang dominan untuk mengevaluasi keputusan penganggaran modal, khususnya di perusahaan besar dan lebih terstruktur. Namun Graham dan Harvey dan Rossi dalam penelitian yang menyimpulkan bahwa karena keterampilan manajerial yang terbatas, teknik yang kurang rumit seperti metode pengembalian terus mendominasi pengambilan keputusan penganggaran modal. Berawal dari penelitian sebelumnya. Survei tersebut mencakup penggunaan semua teknik yang berbeda termasuk metode penganggaran modal, diskon dan non-diskonto. Yang kedua yaitu teknik penganggaran modal yang digunakan per sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP lebih besar cenderung digunakan oleh perusahaan di sektor manufaktur, sedangkan perusahaan di sektor jasa lebih memilih yaitu IRR. Metode NPV nampaknya digunakan pada tingkat yang sama oleh perusahaan di sektor retail dan jasa. ARR tampaknya menjadi teknik yang paling jarang digunakan di semua sektor bisnis. Yang ketiga yaitu teknik penganggaran modal yang digunakan berdasarkan ukuran. Tes C-square menunjukkan bahwa ada hubungan antara ukuran perusahaan dan penggunaan metode IRR dan NPV, yaitu P kurang dari 0,05. Hasilnya menunjukkan bahwa teknik yang lebih rumit, IRR dan NPV paling disukai oleh perusahaan menengah dan besar. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara ukuran perusahaan dengan penggunaan teknik lain, PP dan IRR. Pada hubungan terbalik antara ukuran dan tidak menggunakan teknik penganggaran modal. Faktanya, temuan penelitian menunjukkan bahwa ukuran berpengaruh terhadap penggunaan metode penganggaran modal. Keempat yaitu sektor bisnis dan tahap terpenting dalam penganggaran modal. Hasil ini menunjukkan bahwa sejumlah besar perusahaan memiliki visi jangka pendek. Faktanya, 84 perusahaan mempertahankan relevansi dari dua tahap pertama. Langkah implementasi dan review tidak dianggap sebagai fase penting dari proses penganggaran modal. Salah satu hasil dari analisis ini adalah perlunya para manajer meninjau kembali persepsi mereka tentang pentingnya setiap langkah dalam proses pengambilan keputusan. Melakukannya dapat membantu mereka dalam mengidentifikasi kekurangan dalam metode atau dalam keseluruhan proses penganggaran modal itu sendiri. Kesadaran seperti itu akan membantu perusahaan membuat keputusan yang baik. Fakta bahwa proses peninjauan tidak dianggap penting untuk semua perusahaan yaitu diklasifikasikan berdasarkan ukuran, negara, atau sektor. Menyoroti bahwa manajer pengusaha terus mengikuti skema penganggaran modal yang sama. Yang kelima yaitu definisi suku bunga yang digunakan dalam penganggaran modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 55% manajer pengusaha menggunakan teknik non-kuantitatif untuk mempertimbangkan risiko saat memutuskan apakah akan berinvestasi dalam aset tetap. Dalam hal sektor bisnis dan penggunaan teknik non-kuantitatif,
sekitar 49% perusahaan manufaktur yang disurvei menggunakan teknik ini, begitu pula 41 perusahaan sektor retail dan 63 perusahaan sektor jasa. Perusahaan Italia lebih suka menggunakan biaya pinjaman bank, sekitar 33% menggunakan suku bunga pinjaman mereka. Sebagian kecil menggunakan WACC sekitar 14%. Perusahaan Spanyol lebih memilih tingkat bunga pengalaman masa lalu yaitu sekitar 46%. Untuk perusahaan-perusahaan ini menggunakan WACC adalah marginal sekitar 8%. Perusahaan Prancis menggunakan biaya pinjaman dari bank dan WACC dengan cara yang sama yaitu sekitar 45% dari kedua metode. Hasil ini menunjukkan heterogenitas teknik di berbagai negara. Hasil Prancis adalah sinyal kehadiran keuangan yang berkualitas. Keenam yaitu pembuat keputusan penganggaran modal. Dalam keputusan penganggaran modal, pembuat keputusan sangat penting. Perusahaan yang berbeda menggunakan pembuat keputusan yang berbeda untuk membuat keputusan penganggaran modal. Hasil ini menunjukkan bahwa sekitar 60% pemilik bisnis bertanggung jawab atas kelangsungan keputusan penganggaran modal. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa manajer tingkat bisnis yang berbeda memiliki pengaruh yang terbatas terhadap pengambilan keputusan penganggaran modal. Namun, pengaruh mereka meluas dengan peningkatan ukuran bisnis. Tampaknya bisnis yang memiliki bagian keuangan memungkinkan bagian keuangan mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam semua skenario pengambilan keputusan. Selanjutnya, implikasi manajerial. Kesenjangan teori praktik tetap ada dalam aplikasi DCF di antara perusahaan-perusahaan Eropa Selatan. Selain tidak menggunakan DCF, beberapa area analisis DCF salah diterapkan. Studi ini memberikan mereka yang mengevaluasi proyek investasi atau menyusun manual atau kebijakan penganggaran modal dengan pengetahuan tentang perangkap umum yang jika ditindaklanjuti dapat meningkatkan pengambilan keputusan. Dimungkinkan untuk menggarisbawahi beberapa perbedaan antar perusahaan dari negara yang berbeda. Pertimbangan ini menunjukkan masalah utama dalam penerapan teknik penganggaran modal di UKM Eropa Selatan. Penggunaan PP dan IRR menunjukkan bahwa sejumlah besar perusahaan memiliki visi jangka pendek. Penggunaan IRR mungkin merupakan akibat langsung dari kesederhanaan pelaporannya. Metode NPF sangat kompleks dalam membutuhkan banyak asumsi pada setiap tahapan. Metode IRR menyederhanakan proyek menjadi satu angka yang dapat digunakan manajemen untuk menentukan apakah suatu proyek pasti secara ekonomi. Masalah sebenarnya adalah kekurangan audit pasca investasi. Ini merupakan kelemahan yang signifikan karena mereka tidak memiliki persepsi tentang manfaat audit pasca investasi dalam proses penganggaran modal. Faktanya, pasca audit merupakan aspek penting yang dapat membantu perusahaan membandingkan hasil aktualnya dengan hasil yang diperkirakan dan menjelaskan perbedaannya. Audit pasca investasi dapat dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada manajemen tentang kinerja proyek, sehingga manajemen dapat membandingkan hasilnya dengan biaya dan manfaat yang diharapkan pada proyek yang dipilih. Selanjutnya yaitu kesimpulan, implikasi manajerial, dan keterbatasan penelitian. Penelitian ini telah mengungkap sifat praktik penganggaran modal di beberapa negara di Eropa Selatan. Secara khusus, variabel yang berbeda dalam praktik penganggaran modal dipertimbangkan seperti negara, dampak dari ukuran bisnis, proses penganggaran modal, dan hubungan antara variabel tertentu dan penganggaran modal. Dalam beberapa kasus, hasilnya bertentangan dengan teori kami. Metode pengembalian tetap menjadi metode populer, meskipun ada kekurangannya. Analisis untuk negara menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan besar antara perusahaan. Perusahaan Prancis menyajikan beberapa hasil yang berbeda, tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan antar negara. Nah, keterbatasan makalah adalah hasil dari sifatnya ini adalah makalah yang sebagian besar konseptual. Oleh karena itu, penelitian empiris yang diperlukan untuk menguji dan menvalidasi kerangka dasar awal yang dikembangkan dan diasumsi yang dibuat untuk pengembangannya. Berikut adalah batasan yang penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi ukuran perusahaan hanya didasarkan pada jumlah karyawan. Nah, indikator bisnis lainnya seperti modal yang digunakan dan perputaran tidak dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu, penelitian tidak menyelidiki apakah penggunaan lebih dari satu metode dalam penganggaran modal berdampak pada pembiayaan pengeluaran penganggaran modal dan sejauh mana pengaruhnya terhadap keputusan menerima atau menolak. Nah,
Penelitian ini sebenarnya bersifat eksplorasi dan temanya masih jauh dari final. Mereka malah mewakili titik awal atau dasar untuk penelitian dan analisis lebih lanjut. Untuk alasan ini, hasil empirisnya harus ditafsirkan mengingat betapa banyaknya keterbatasan sampel perusahaan acak dan tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria representasi statistik, dan sampel perusahaan dapat diperluas baik secara numerik maupun secara geografis. Baik, cukup sekian dari kelompok 3 mengenai pembahasan capital budgeting. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kelompok penyaji dan teman-teman semua. Terima kasih telah menonton videonya dan mohon maaf jika ada kesalahan.